Nah, berarti pertanyaannya dari para Gen Z adalah menikah itu siapnya kapan? Ketika udah sukses dulu, apa nikah aja dulu, Bang Joy? Ketika keyakinan itu muncul. Ketika keyakinan itu muncul. Kalau gua, Oke. ini orang yang tepat gua nikahin. Oke. Bini gua tuh ya, gaji pertama 11 juta loh. Ya, Gaji pertama dia. belasan juta. Belasan juta. 15 juta dia. Terus? Gede, karena pinter dia. Ya. Dia masuk perusahaan keren lah, Ya. EY waktu itu. Perusahaan akuntan publik gitu. Tapi capek menurut gua. Dia memutuskan untuk masuk PNS. Oke. Biar apa? Biar tidak secapek itu. Gue yakin kalau dulu gua sampai sekarang bini gua masih kerja di situ, gua jarang ketemu tuh. Ya. Gua kalau jadi istri lu memang bakal ribut di awal-awal nikah, Bang. Karena Bang Joy orangnya teledor, lu kalau mau tahu lu. Tahu lah. Dia masa pernah kehilangan kunci rumah di saat rumahnya baru aja mau dikunci. Jadi cinta bukan hanya di mata, cinta mahal butuh biaya, dipandang sebelah mata orang tua. Mantap. Tapi ini demi tuntutan malam pertama. Ku harap kita kan menikah, walau nikah tanpa tenda. Prasmanan murah, menu sama, lalap semua. Suatu hari nanti nikahku sederhana, tanpa ngundang saudara, apalagi tetangga. Di situ kita lihat berapa yang didapat. Permata, amplop pun tidak ada, bukan hayalan, ini kenyataan. Nikah butuh uang jutaan. Biaya nikah selalu inflasi, ku coba nego ke tua. Terus? Nikahnya di KUA Saja. Berdep. Anjay. Gimana Bang Joy? Aku jadi inget lagu itu lah. Lah, gue mau inget semua. Itu lagu Search. Lagu Search. Band Malaysia. Ami Search. Ami Search ya. Itu keren banget. Pernah diparodiin sama gua dulu di channel Sepulang Sekolah. Asai. Yang sekarang masih ada tapi nggak ada elunya. Gak usah dibahas. Yes. Gimana Bang Joy lagunya menurut lu? Menggambarkan situasi saat ini nggak? Gue juga kaget tiba-tiba tadi lu pengen nyanyiin lagu itu. Emang kenapa sih, Ler? Kan sekarang fenomenanya anak-anak Gen Z atau generasi yang sekarang itu pada takut untuk menikah, Bang Joy. Ya, ada istilah namanya marry is scary. Menikah itu menyeramkan. Scary. Scary? Kalau carry dibawa. Marry is scary. Scary. Oke. Menikah itu menyeramkan. Makanya tadi gue nyanyi begitu. Lu dulu pas nikah takut lu? Takut gua. Lu kan pacaran sebentar. Harusnya pertanyaan ini buat lu. Oh iya, lu lama ya pacaran? Lama. 2009 gua pacaran. Iya, gue ingat 2009 Desember pas tsunami. Iya. Ya Bang Jo ya. Ada jok lu kan tentang itu kan? Iya. Pas tsunami lu. Tahu aja nih dia. Tahu gua. Pernah lu bawain jok itu? Enggak. Kalau yang itu enggak ya? Enggak. Gua pacaran 13 tahun, Ler. 13 tahun lu Bang Jo. 13 tahun. 2009 gua lagi skripsian. Oke. Nembak dia pas dia lagi SMP, masih SMP. Oh, lu skripsi di SMP? SMP. Buset, jauh juga ya jaraknya Bang Jo. Beda 7 tahun. Oh. Beda 7 tahun. Itu ibaratnya apa ya, Ler ya? Lu tahu sistem ijon nggak? Sistem ijon. Ijon apa? Sistem ijon lu tau nggak? Oh, zona.
Ijon. Nggak tahu. Jadi kalau beli pohon jati itu, Hah? lu beli dari bibit dulu. Oh. Haram tuh, nggak boleh tuh. Nggak boleh ya Bang Nggak Joy? boleh. Mertua gue juga kaget kayak menantunya tengkulak ternyata. 13 tahun gua. 13 tahun lu pacaran, Pacaran. akhirnya lu memutuskan untuk menikah Iya. Bang Joy. Lu nggak takut waktu itu menikah? Udah kelamaan. Kalau gue udah kelamaan pacaran, Ler. Jadi mau nggak mau harus nikah. Iya, gua nggak mikir panjang karena 13 tahun gua kenal sama dia kan gua udah tahu banget dari dia roknya putih biru. Oh iya benar. Gua ngejemput dia aja satpamnya, "Pak, bagi rapot masih lama nih." Dikira orang tuanya ya? Orang tua. Udah tahu, malahan harusnya pertanyaan itu buat lu. Pas lu nikah lu takut nggak? Soalnya pacaran lu kan baru sebentar sama si Tia. Justru yang harus dipertanyakan tuh lu. Nah, Kenapa setelah pacaran 13 tahun lu memutuskan untuk nikah pas di tahun ke-13? Kenapa nggak dari 5 tahun lu pacaran lu memutuskan untuk menikahinya? belum siap waktu Belum siap berarti lu Bang Joy. Waktu itu belum siap. Kalau secara kenal gue udah kenal. Iya. Udah kenal banget, orang tuanya juga udah akrab lah. Iya. Ya nggak akrab-akrab banget sih. Ya waktu itu gue mau nikah tapi COVID, Ler. Oh itu iya, COVID. 2020. Makanya gue nikah di situ. Oh, biar murah. Biar murah. Orang nunggu mapan, gue nunggu COVID aja. Orang nunggu mapan. Tapi lu mah masih mewah Bang Joy. Lu kan nikah di hotel Iya, di Bogor. di Bogor. Gua salah satu orang yang nggak mikirin biaya karena ada waktu itu gue, Ler. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Terus mertua gue juga orang berkecukupan lah. Iya, Nyokap iya. gue juga berkecukupan. Iya. Ya gue nikah aja. Kalau dulu kenapa belum nikah? Bini gue kan masih ngejar kuliah kan. Habis itu lulus, dia langsung kerja di kantor yang cukup cukup PKI lah. Iya. Kantor pokoknya sibuk lah waktu itu, dia sibuk, gua sibuk. Oke. Nah itu mungkin masih pada ngejar karir. Oh, berarti permasalahan lu belum nikah-nikah selama 13 tahun bukan karena finansial ya Bang Joy? Bukan. Karena waktu, karena kesempatan untuk ngobrol seriusnya nggak ada waktu itu ya? Iya, masing-masing masih ini aja. Gua kan dulu sibuk sinetron. Iya benar. Belum kepikiran tuh. Benar. Nah uang nikah itu dari sinetron tuh. Oh, Dari sinetron. gokil. Berapa episode gitu lumayan lah. Anjir. Berarti usia pernikahan lu bergantung sama episode sinetron. Nah iya bener. Keren. Amit-amit. Kalau pernikahan sinetron bungkus mah boleh lah. Maksudnya pernikahan amit-amit. Oke. Amit-amit. Nah kalau lu? Kalau gua nikah kan gua nggak lama dari pacaran ya. Pacaran 3 tahun 4 tahunan kalau nggak salah langsung nikah. Sama Siti 4 tahun pacaran ada ya? Iya, 3 tahun 4 tahunan deh, gue lupa deh. Sekitar itu, akhirnya gue memutuskan untuk menikah. Nah pada saat itu masalah gue justru biaya Bang Joy. Biaya. Biaya. Oke. Gue nggak ada duit nih. Sinetron juga nggak ada. Sinetronnya mah ada tapi guanya nggak main di situ. Sinetron banyak ya? Sinetron banyak tapi guanya nggak main di situ. Kenapa lu berani? Karena menurut gue ya, udah nggak ada lagi alasan gue untuk tidak menikah waktu itu. Ada, alasannya kan biaya. Apa? Biaya alasannya. Masalahnya kan bini gue nunggu 3 tahun 4 tahun itu nunggu biaya mulu tuh. Iya kan? Kayak mana sih lu nggak ada gitu. Udah lah nikah aja lah. Iya. Gitu. Iya. Lu nanya nggak sih ke bini lu, duit gue cuma segini, kalau mau nikah ya segini. Oh gue fair-fairan. Fair-fairan. Iya. Gimana cara ngomongnya lu? Di ATM gue adanya segini. Serius lah. Iya. Lu mau kasih syukur? tahu. Gue kasih tahu. Saldo lu yang gampang dihafal itu. Iya. Betul. Gampang dihafal Dan ya. segitu-gitunya lagi Bang Joy. Segitu-gitunya. Artinya kalau itu ditarik tunai, udah habis tuh. Aduh. Nol gua. Terus tarik tunai dong? Tarik tunai akhirnya. Nol dong? Nol. Nah dari situ gua kasih tahu istri gua, nih budget gua udah segini, adanya segini, mau syukur nggak apa-apa dah gua bilang. Ya gimana? Nah untungnya istri gua tidak melihat nominal. Oke. Orang tuanya bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting ada niat dan kemauan. Itu. Modalnya niat dan Dan kemauan. kemauan Bang Joy. Mertua lu ngizinin lah ya? Ngizinin. Ngasih langsung tuh lampu hijau. Itu juga maju gua segala macem. Jadi menurut gua tuh nikah karena keterbatasan ekonomi. Untungnya gua dapat mertua dan keluarga istri gua yang secara finansial lebih baik dari keluarga gua. Oke. Lu nikah di mana, Ler, waktu itu? Di rumah bini gua. Oke, bukannya kalau nikah di rumah orang lebih mahal ya biayanya ya? Karena kan
pengunjung lagi apa? Iya, Tamunya datang tamu. terus-terusan. Gue pikir juga begitu Bang Joy. Oke. Kan gue nggak tahu total yang dia keluarkan berapa. Oke. Nggak dibuka juga RAB-nya kan. Oke. Jadi kalau feeling gue sih memang lebih mahal di rumah. Tapi waktu itu pas COVID sama. Jadi orang pada pakai masker. Jadi lumayan ngepres budget juga gitu. Kenapa? Kok pakai masker jadi ngepres? Iya, jadi kan COVID nggak boleh kumpul-kumpul. Oh iya. Iya, jadi yang datang cuman orang-orang kampung situ doang. Tapi lu ngerasa payah nggak saat itu sebagai laki-laki? Anjir, Payah. gue cuman ngasih segini. Payah. Makanya kan di materi stand up gue, alasan gue nikah karena gue nggak enak juga sama dia. Nggak enakan ya? Iya. Karena pacaran udah 4 tahun gitu, nunggu apa lagi nih? Ya udah akhirnya gue keluarin, Anjir. nah duit gue segini gitu. Itu Bang Joy, gue nikah karena keterbatasan, akhirnya nemu mertua yang alhamdulillah lebih baik gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, lambat laun memang nunjukin gitu, oh ternyata iya benar nih anak serius gitu. Menurut gue itu tuh kuncinya. Keyakinan, karena kalau lu ngukur pakai duit mah nggak ada patokan pastinya Bang Joy. Nggak ada patokan pasti. Iya gak? Ini kayak Gen Z nih. Gue belum siap nikah, kondisi keuangan gue masih segini. Dan pertanyaannya adalah, emang lu siapnya di nominal berapa? Misalkan 100 juta yang lu anggap siap gitu ya. 100 juta dihabiskan untuk lu nikah. Habis itu kan biaya setelah nikahnya nol kayak gua kan. Gua hanya mengandalkan dari amplop doang tuh menikahnya. Apa hidupnya? Kalau boleh tahu, amplop waktu itu dikasihin ke kalian apa dikasih ke keluarga cewek? Ada dua Bang, ke Oke. keluarga sama ke gua. Jadi kan suka ada yang salaman nempelin amplop tuh. Nah itu amplop yang nempel ke gua tuh yang gua Oke. buka. Tapi itu tuh nggak diminta ya? Soalnya kayak gitu-gitu nggak tahu gua. Nggak tahu, nggak diminta. Maksudnya ada yang ngasih di depan ya? Ya. Ada yang ngasih ke lu? Ya. Yang ngasih ke lu mungkin teman-teman lu? Ya, Oh, itu diambil buat lu? diambil buat gua. Buat lu? Lu Gua dikasih kasih tahu nggak? istri. Apa? Ke istri? Apa? Amplop itu lu kasihin ke istri nggak? Kasih ke istri. Oke. Kan ketika malam pertama semuanya kan terbuka Bang Joy. Oke, termasuk amplop ya? Termasuk amplop. Oke. Buka-bukaan di malam pertama tuh itu. Gua enggak sih. Lah, kenapa lu enggak? Lah, kayaknya uang-uang itu udah aja dikasihin ke keluarga perempuan kan? Iya, kalau keluarganya emang nggak ikut campur gua. Oh gitu. Uang-uang yang gua dapet. Iya, iya. Kalau gua enggak sih, duit gua dikasihin semua ke keluarga perempuan. Iya, ada juga yang gitu. Oh. Berarti itu pas malam pertama kasur lu amplop semua dong Amplop isinya? semua, Bang Joy. Gua kayak ketimpa rezeki nomplok. Serius gua kayak, buset, di mana-mana duit nih gitu. Yang lu buka amplop dulu apa Sitia dulu? Amplop dulu. Amplop dulu. Amplop dulu ya? Amplop dulu. Amplop dulu gua buka, kebetulan istri gua juga dalam amplop. Iya. Sitia dipaketin ternyata. Iya. Jadi itu menurut gua ya. Setelah kan ada orang perdebatannya adalah jangan nikah dulu sebelum lu siap. Gue juga dulu meyakini itu Bang. Jangan nikah dulu kalau lu belum siap. Tapi patokan siapnya apa? Iya, betul. Mental mah nggak ada ukurannya, lu sendiri yang ngukur. Finansial ada nominalnya, tapi nominal pastinya kan nggak ada. Gitu. Berarti bisa dibilang siap nggak siap, lu nikah waktu itu. Mental Iya. lu seperti apa, lu pun siap. Iya, karena Waktu itu mental lu seperti apa? Metal. Gue udah serius pada. Minum dulu. Jadi pas nikah lu gini aja pokoknya. Gini gua. Siap kok saya gitu. iya. Makan apa kita hari ini? Susah juga ya. Susah ya. Soalnya gue buka amplop gini aja susah, apalagi gini. Susah tuh buka amplop gitu. Ya dulu mindset gua Bang. Heeh. Gua aja yang tidak ada pemasukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun masih ada aja rezeki gitu. Gue masih mengandalkan itu. Kalau kita mau serius dan usahanya benar mah ada aja pasti jalannya Oke. gitu. Hanya bermodalkan itu. Habis nikah, istri lu kerja nggak? Masih kerja, alhamdulillah. Jadi gue mengandalkan istri. Ler, gue mau nanya Ler nih ya. Iya. Semua cowok mungkin pernah di posisi ini. Bini gua tuh ya, gaji pertama 11 juta loh. Ya, Gaji pertama dia. belasan juta. Belasan juta. 15 juta dia. Terus? Gede, karena pinter dia. Iya. Dia masuk perusahaan keren lah, Iya. EY waktu itu. Perusahaan akuntan publik gitu.
tapi capek menurut gua. Hmm. Dia memutuskan untuk masuk PNS. Oke. Biar apa? Biar tidak secapek itu. Gue yakin kalau dulu gua sampai sekarang bini gua masih kerja di situ, gua jarang ketemu tuh. Ya, sibuk. Sibuk. Nah makanya pas dia masuk PNS, teman-teman dia kayak ada yang gila lu ngorbanin gaji sekian demi masuk PNS. Ternyata Ler, mendingan masuk PNS loh. Karena? Ya. Istri gua berangkat kerja seger. Begitu pulang masih seger. Berarti otaknya nggak dipakai kan? Anjir. Iya juga. Bukan. Ya. Jadi nggak pernah diribetin urusan kantor. Happy Ler gua. Iya, tadi lu istri lu berangkat seger pulang seger kangkung istri lu. Kangkung kalau sore layu loh. Oh iya benar. Bini gua masih seger. Oh iya, lebih dari kangkung Lebih berarti ya? dari kangkung. Kerja apa yang pulang kerjanya seger loh? PNS itu. Oke. Berarti beban pekerjaan yang melibatkan pikiran tidak seberat itu. Tidak seberat itu. Tapi tetap stabil. Stabil. Nah makanya kan dulu udah aja PNS aja stabil. Oh ternyata nggak cuma stabil di keuangan tapi di mental juga. Iya. Gue lebih happy bini gue PNS. Dibanding yang kerjaan dulu. Kerjaan yang dulu. Kerjaan yang dulu tuh gue masih belum nikah tuh. Cuman gue kayak anjir kalau lu kayak gini terus nih kayaknya takutnya sih gue sering berantem gitu. Iya benar. Gue sibuk, dia sibuk, terus kerjaannya stres, tekanan tinggi. Benar. Nah sekarang berarti si Tia nggak gawe nih. Udah nggak kerja. Lebih enak kan Lebih sebenarnya. Lebih enak. Lebih fleksibel. Cuman ya resikonya ngikut-ngikut mulu kalau kemana-mana. Gua kesini ngikut, kalau ngikut. Ya nggak apa-apa dong, emang kenapa? Kan ada beberapa tempat yang nggak ramah anak, Bang. Oke. Jadi gua kalau bawa anak gua tuh harus milih-milih dulu. Oke. Emang lu sering mengunjungi tempat yang nggak ramah anak? Banyak. Contoh kafe aja, kafe yang outdoor, yang banyak asap rokok. Itu kan nggak ramah kan buat anak. Si Arumi. Iya. Dengar-dengar si Arumi nge-vape sekarang. Belum ya? Belum nyampe. Katanya lu bolehin kemarin. Janganlah. Masih kecil dia. Si kecil ya? Iya. Oh, ngintilin terus. Iya, dulu bini gua tuh waktu gua habis nikah, bini gua masih kerja. Oke. Jadi gua hidup bergantung sama kerjaannya dia. Iya. Ya tadi kan lu kayak ngebahas Gen Z itu banyak kekhawatiran tertentu setelah nikah, entah itu ribut, entah itu KDRT, perselingkuhan, ya alhamdulillah kita makan jauh dari seperti itu ya. Ya. Tapi lu ribut pasti pernah dong. Pernah gua. Sama bini. Keributan apa yang lu alami pas awal-awal nikah? Sepele sebenarnya. Sepele. Masalah beban kerja aja. Oke. Kayak dia capek ngurus bayi, gue capek habis kerja. Oke. Jadi di rumah tuh saling ngadu siapa yang paling capek. Wah anjir serius lu? Serius gue. Capek tau gue juga capek gitu. Iya misalkan Wah, gue, tolong ini beli ini deh gitu. Kamu aja lah, aku capek. Ya aku juga capek gitu. Jadi kayak, Gue nggak pernah kayak gitu. nah itu. Gue nggak pernah. Itu awal-awal. Lu kok nggak ngalah Ler? Kan lu cowok. Gue beberapa kali ngalah Bang Joy. Anjir. Dan ujung-ujungnya memang gue yang salah. Harusnya memang gue yang sendiri yang ngelakuin gitu. Nah kesini-kesini udah nggak pernah ributin masalah itu lagi. Nggak, gimana caranya bisa nggak ribut lagi? Harus terus, intensitasnya terus sampai lama. Kadang-kadang nggak ada solusinya juga, gue diem, dia diem. Oke. Nanti kita baikan sendiri, tapi nggak tuntas masalahnya. Nggak tuntas masalahnya. Akhirnya numpuk lagi di. Numpuk lagi gitu. Lu aja yang baik, ada aja masalahnya ya? Ada aja Bang. Gitu. Dan gue juga baru tahu ya ternyata, gue kan orangnya nggak enakan ya. Tapi anehnya tuh, gue di rumah justru malah lebih enakan. Jadi menurut istri gue kayak, kok lu ke orang lain berani tega gitu, ke orang lain nggak tega, ke gue tega gitu. Jadi kayak, emang iya ya? Gitu. Gak usah gitu Ler. Kita ke keluarga tuh pasti lebih tega. Iya ya. Dibanding ke orang lain. Iya. Makanya kadang-kadang amit-amit ya, kalau entah itu kakak lu, entah itu nyokap lu, pasti dulu pernah ada suatu titik di mana dia cemburu sama teman-teman lu. Iya sih. Begitupun istri ya. Karena keluarga tuh kita kayak gimana pun pasti memaafkan kita. Betul, toleransinya tinggi. Bahaya tuh yang begitu Ler. Bener, makanya udah jarang bergaul gua kan. Jarang keluar ya? Jarang keluar. Jarang keluar, iya benar. Jadi teganya ke istri doang. Kamu ke teman kamu nggak tega, teman yang mana ya? Gua udah jarang bergaul gua. Itu Bang. Kalau gua ribut, kalau handuk basah tuh ngalamin gua. Oh, lu handuk basah ngalamin? Handuk basah taruh di kasur ngalamin gua.
Siapa yang paling cerewet, istri lo? Istri gue orangnya rapi banget, bersihan. Kelihatan. Jadi memang, ya kelihatan ya, lihat ya. Iya, istri lo kan bersihan, nah lu kotoran. Agak-agak. Benar. Agak kelihatan Bang Joy. Jadi gini Ler, nikah tuh kan kompromi isinya ya. Betul. Lu diingetin, lu bisa nerima apa enggak? Kalau bisa nerima, akhirnya hidup lu berubah. Iya. Gue jadi lebih baik. Naruh anduk gue di tempat yang benar sekarang. Betul. Terus tidur gue cuci kaki. Oke. Lu tidur langsung tidur nggak? Pernah nggak? Hah? Misalnya lu lagi nongkrong keluar, tidur langsung tidur nggak? Oh nggak pernah gua. Mandi dulu. Gua ke kamar mandi dulu gua. Emang gue yang kotoran kali ya? Lu yang kotoran. Gue pikir semua cowok kayak gua gitu. Nggak betah gua lengket kan. Oh, lu tidur pernah nggak mandi dulu? Mandi dulu gua. Masa sih? Lu temenan gua lu. Oh, karena terlalu capek. Bini gua nggak bisa. Kayak gitu. Baju ngerokok. Iya benar. Gua mah bodo amat dulu. Nah, terus akhirnya? Akhirnya jadi gue jadi menjadi pribadi yang lebih baik. Gue nggak pernah begadang. Terus Mau tidur cuci kaki dulu. meskipun udah mandi, gue keluar ngunci pagar. Pas Cuci mau kaki tidur, lagi? cuci kaki lagi. Berarti di kasur lu bawahnya ada baskom. Ya, gini ya. Boleh juga tuh idenya. Boleh tuh Bang, biar lu nggak capek. Tinggal gue kasih kembang kali ya. Sama ayam cemani tuh. Atau sama ikan-ikan ini Bang, rematik ya. Terapi Terapi ikan. Oke. Kamu udah cuci kaki? Ini lagi digigitin nih. Iya. Ya kerasa sih. Kerasa. Gue kalau jadi istri lu memang bakal ribut di awal-awal nikah Bang. Karena Bang Jui orangnya teledor, lu kalau mau tahu lu. Tahu lah. Dia masa pernah kehilangan kunci rumah di saat rumahnya baru aja mau dikunci. Jadi mau berangkat nih gua, mau syuting TV One. Udah siap segala macam, motor udah kunci stang segala macam, tutup pintu, jedak. Kuncinya mana ya? Kuncinya mana? Orang kan kalau hilang kunci kalau kita keluar gitu ya ke kafe, terus pas nyampe rumah, anjir kunci jatuh nih. Ini emang kuncinya emang ada di rumah, tapi dia nggak tahu di mana. Ya Allah, setengah jam lebih itu, dan akhirnya nggak ketemu. Oke. Nah, terus, kuncinya gimana ya? Aduh, ini bisa gue pasti marah nih. Pintu nggak dikunci nih. Akhirnya pintu dikunci, pintu ditutup, gembok, motor dihalang-halangin biar nggak masuk, biar nggak ada orang masuk pintu. Berangkat lagi ke TV One tuh dengan harapan mudah-mudahan aman-aman aja nih rumah. Pulang kita syuting, nyampe rumah ngabarin, Ler, gua tahu kunci di mana. Di dalam kulkas. Coba. Dalam kulkas. Gua tanya kenapa Bang Jui bisa di dalam kulkas. Jadi Bang Jui itu orangnya runut banget dia. Rukun. Iya, teratur gitu. Teratur. Habis 1, 2, 3, 4, dia tuh gitu orangnya. Oke. Jadi ada satu momen kalau 1, 2, 3, 4 ini diganggu, buyar nih. Buyar. Ada satu kejadian, si Bang Jui ngambil kunci motor, kasih tahu lah. dia jemput istrinya, dia nganter istrinya nih kerja pakai motor, balik lagi ke rumah, terus kunci motor, buka pintu, kunci cabut, buka pintu dia masuk. Harusnya ini ditaruh di atas kulkas. Betul. Kuncinya. Dia mau ngambil kopi. Nah itu. Pas mau ngambil kopi, tutup lagi, habis itu dia ngerokok nyantai-nyantai. Harusnya gitu rundown-nya tuh. Gitu. Tapi pas dia buka kulkas, sementara kunci masih dipegang, dia buka kulkas, ditaruh tuh kunci di tempat telur, diambil, ada yang ngedistrak. Suara apa tuh ya? Iya. Keluar itu. Ditutup tuh kulkas. Ngopi, mandi. Kunci mana ya? Itu mau diacak-acak semua rumah. Di sini nggak ada, di situ nggak ada. Tadi lu taruh mana Bang? Iya, tadi taruh mana Bang? Ya Allah. Itu gue yang tadinya empati ya, lama-lama sebel juga kayak. Anjing, masa lupa? Maksud gue lu orang mana coba? Orang waras mana yang rasa di kulkas kali Bang Joy? Belen nggak mungkin. Nggak ada itu. Dia. Mana kepikiran di kulkas? Untung nggak di freezer, Ler. Untung nggak di freezer loh, beku tuh. Kunci. Kalau di freezer. Nah itu hal-hal remeh kayak gitu ya. Sampai sekarang bini gue juga udah memaklumi itu. Sampai sekarang. Nggak ada solusi kan? Dia yang kalah ya? Dia yang kalah kalau soal itu. Tahu sendiri, waktu itu pernah kan kita latihan teater tuh di rumahnya Hada. Ya. Udah pulang. Ya. Pulang duluan tuh gua. Iya benar. Tiba-tiba ada yang nelpon. Tuh, si Pesek, manajernya Ridwan. Joy,
coba periksa tas lu. Takutnya kunci motor gua di tas lu. Ada. Bener. Ada ke bawah. Dia parah banget tahu, asli gua. Parah banget lo Bang Joy. Merugikan orang ya? Merugikan orang loh. Dia pernah pakai motor temannya ke gor. Pulang dari gor naik angkot. Nongkrong lagi sama temen-temennya, ditanya, "Ji, motor lu mana?" "Ih, anjir masih Bukan. di gor." Ya. Motor gua mana? "Joy, motor gua mana?" "Emang nggak ada ya," katanya. "Masih di gor ya, Bang Ji." Gua minjem motor ke si Pesek sama. Iya. Ke si Pesek. Iya. Gua minjem motor ke si Pesek, gua parkir di gor, pas balik gua naik angkot. Tuh, ngaco nggak? Lu bayangin aja tuh, jadi istrinya Bang Joy. Kalau istrinya istri gua, ngamuk lu Bang Joy. Istri gua ngamuk pasti. Istri gua apa di kulkas sekarang ya? Gua takut aja. Oh, maksudnya kalau istri lu istri gua gimana? Kalau misalkan Herlin, istri lu, Sitia? Sitia, Heeh. ngamuk pasti bini gua. Oh gitu. Habis pasti lu Bang Joy. Karena dia orangnya paling nggak mau teledor. Oh. Dia tuh detail orangnya. Kalau Sitia sekalinya marah kayak gimana marahnya? Diem. Itu paling males tuh gua. Iya. Diem-diem nusuk. Itu diem yang paling gua hindari sih. Diem. Tapi lebih parah gua. Kalau gua silent treatment gua. Makanya bini gua tuh ngecengin gua gitu mulu. Kalau ngambek silent treatment. Oke, jadi lu memilih diem juga? Diem gua. Karena gua takut salah kalau ngomong, kalau bertindak. Iya. Tapi menurut bini gua, enggak, ini masalah nggak akan selesai kalau lu diem. Iya, Harus iya. diselesain. Lu harus ada inisiatif untuk menyelesaikan ya? Iya. Sayangnya lu juga diem kalau gitu. Iya, diem. Dia pengennya mau selesai. Gua pengennya entar dulu, gua butuh waktu dulu. Tapi menurut dia kelamaan ntar momentumnya hilang. Oke. Nah di situ tuh ributnya sering. Dia ngejelasin itu. Lu tuh gini. Ngejelasin. Oh gila. Silent treatment. Hmm. Pundung lah istilahnya kalau bahasa Sunda mah pundung. Pundungan. Nah itu permasalahan gua tuh. Hmm. Masalahnya bini gua tuh detail banget bang. Oke. Dia kalau belanja aja nih, belanja Superindo, pas kwitansinya diambil, dia ngecek dulu di tempat. Ngecek di tempat ya. Pembayaran benar nggak ih semua? Oke. Ada double item nggak? Anjing gua nggak pernah kayak gitu. Nah itu. Oke. Nah kemarin kejadian gue belanja Ohsam, terus gue yang ngambil struknya. Oke. Ohsam. Langsung lu kantongin. Gue kantongin. Pas nyampe rumah, bini gue ngeliat barang dikeluarin, struk Oh dijembrengin. gila keren. Set, kok ada 8 item, ini ada 7. Di WhatsApp langsung orang Ohsamnya pakai yang ada di bawah struk tuh. Ini pembayaran double item, coba fotoin struknya, difotoin barangnya. Terus kata dia, oh iya benar bu, salah kita, dikirimin ya lebihnya. Transfer tuh. Bini gua gitu-gitu Bang Joy. Lu ngalamin ya? Iya. Pantesan duitnya beler banyak. Bini gua. Bini lu detail. Bini gua detail. Manajemen dia. Oh akhirnya ini ya, lu beruntung ya dapet bini lu yang sekarang. Gua yang beruntung. Oke, gue juga gitu sih. Lu juga gitu ya? Gue dulu begadang, Ler. Iya, sekarang gajulan ya. Beda. Begadang kegiatan. Oh iya, begajulan Begajulan sifat. karakter. Oh iya benar. Beda. Lu tahu sendiri gue dulu tidur jam berapa? Mm. Jam berapa emang dulu gue tidur? Subuh. Subuh dia. Enak aja. Pagi. Subuh itu makan nasi uduk dulu. Nah, benar. Tidur jam 7. Jam 7 dia. Pagi jadi siang, siang jadi malam dia. Iya, makanya puasa sama gue nggak pernah bolong dulu. Nggak pernah bolong. Oh, iya ya. Iya, siklus penjudi katanya lu, Bang. Cocoknya gue tinggal di Kamboja sih, Ler. Bener, main kasino lu. Oh. Bini gue nggak bisa kayak gitu. Iya. Akhirnya banyak perubahan setelah lu nikah. Perubahan. Akhirnya kami tidur jam 11, setengah 12 tuh harus udah di kasur aja. Bangun subuh. Terus kalau lu setengah 12 belum bisa tidur, ngitungin domba. Kayak Mr. Bean. Iya. biar ngantuk. Enggak, gua kalau dulu gue sempet ngalamin tuh anjir jam segini nggak bisa ngantuk, gue nggak bisa tidur gitu. Ini gue baca buku-buku filsafat paling. Tapi kan gelap kamar lu. Terangin dikit. Oh. Kan ada lampu, Ler, gelap juga ada lampu. Iya, tapi maksud gua kan lampu kamar, lampu tidur kan adanya di ujung biasanya kan. Nggak mungkin deket kita. Gue remang sih. Oh. Ada bisa disetting itu, Ler. Jadi remang bisa disetting. Oh gitu. Iya. Keren juga ya. Oh, rumah keren. tangga lu. Di rumah gue yang keren itu doang. Akhirnya lu baca buku filsafat. Baca ini sih, baca handphone ya. Baca artikel filsafat. Itu mah baru satu kalimat aja langsung tidur. Oh gitu. Berat soalnya. Oh.
Kalau gue nonton podcast biasanya bang. Malah seru. Enggak, podcast yang ngantukin aja. Apa misalnya? Ada misalkan podcast Densu gitu. Oh, ngantuk emang dia? Curhat bang, ya kan itu rata-rata ngomongin ini kan, gosip segala macam. Nah, dengar tidur. Ngantuk. Nah. Lagu Gue bisa tidur. Oke. Tapi jadinya pas bangun nggak seger. Oh, karena pas lu tidur ini ya? Iya kerja sini Otaknya ya? nyanyi mulu, ref mulu. Jadi nggak seger bang. Nggak baik tuh tidur sambil denger musik. Gitu? Kalau gue ya, nggak tahu kalau orang. Tapi bini lu nggak pernah komplain tuh? Bini gue nggak pernah komplain. Kalau masalah tidur lu dengerin sesuatu? Nggak. Nah itu kompromi tuh. Kompromi. Bini lu nggak gitu kan? Nggak. Cuman bisa memaklumi. Iya. Ada nggak yang nggak bisa dimaklumin? Ngorok pertama. Itu mah gue juga nggak bisa kayaknya. Ngorok tuh, keganggu masalahnya. Oke. Ngeganggu dia, ngeganggu anak gua, 2 tuh. Solusinya berarti mereka harus tidur duluan. Harus tidur duluan, betul. Oke, tapi pas lu tidur belakangan, Keganggu. lu ngorok, kebangun. Bangun. Wah, gimana tuh, Ler? Nah itu, makanya gua rajin ke ahli gizi, gua olahraga. Untuk nurunin berat badan supaya nggak ngorok. Kalau lu nggak nikah mah, belum nikah, mungkin lu nggak akan gitu ya? Nggak akan peduli kayaknya gua. Oke. Sekarang tuh kalau gua tidur, istri gua pasti ngerekam. Nanti pagi dikasih tahu nih kamu ngorok, coba pas gua, anjir, kencang juga ya, gitu. Lu nggak akan nyangka yang ngorok lu sekeras itu, ternyata selama ini lu mengganggu sekitar ya? Iya, betul. Akhirnya lu ke ahli gizi. Akhirnya gua ke ahli gizi. Itu kompromi gitu bang. Sebenarnya gua bisa tidur di luar. Cuman kan jatuhnya kayak pisah ranjang. Jadi kesannya kayak ribut mulu gua. Ribut. Iya, kalau ada tetangga masuk. Kok ada kasur di luar katanya. Itu. Lu apa? Yang bikin lu scary dalam sebuah pernikahan tuh apa? Ketika apa? Gue sempet takut waktu nongkrong gue berkurang. Tapi lama-lama awalnya sih kayak ngerasa anjir nih gue pengen nongkrong cuman ada bini. Tapi lama-lama menurut gue makin tua tuh kita makin gak butuh nongkrong. Nah buat temen-temen nih yang takut waktunya keganggu atau ntar nongkrong, lu sampai kapan sih mau nongkrong? Benar. Serius gue nggak enak tau nongkrong tuh lama-lama. Karena makin tua kita makin deket sama sedikit orang. Nggak butuh orang banyak sebenarnya. Iya. Dulu kalau misalnya bini gue lembur gitu gue seneng, yes asik bisa nongkrong. Tahun kemarin ya bini gue ke Jepang ya. 7 hari ya dia ke Jepang, hari pertama aja udah sepi aja Ler rumah Ler. Dan gue nggak nongkrong tuh nggak bisa gue. Gue jam segini harus sama bini. Terus apa yang lakuin? Nangis gue Ler, beneran gue. Serius lu Bang Joy? Nangis, melo gue. Gimana coba nangisnya? Gue senior. Biasanya yang digituin kan yang junior kan. Masalahnya gue mau lagi. Iya, kan yang digituin yang junior biasanya kan. Kenapa gue mau ya? Karena gue nggak kebayang lu nangis Bang Joy. Nangis aja. Nangis gila nih sepi nih. Kenapa lu nggak ngundang teman-teman? Gue bisa juga keluar nonton siapa manggung gitu ngeband. Enggak. Kenapa? Karena biasanya jam segini ada bini gue. Biasanya jam segini tuh gue gibah. Ngomongin artis, ngomongin siapa gitu. Masih stok gibah gue banyak. Ngomongin teman kantor dia yang nyebelin atau siapa. Nggak bisa tuh. Jam 9 bisa-bisa aja nih gue keluar kan. Ngeband kayak apa kayak gitu. Tapi lu memilih untuk diam di rumah? Bukan memilih, karena memang udah nggak terbiasa aja. Orang udah mandi jam segitu gua. Oh iya, udah cuci kaki ya? Udah cuci kaki, tinggal ngobrol gibah, bini nggak ada. Nangis gua tuh. Terus, tapi istri lu tahu lu nangis? Enggak. Pas berangkat, dia nangis gua. Pas dia berangkat tuh. Oh, kayak ngelepas sidul. Iya bener. Iya kan? Bener. Kayak ngelepas sidul mau ke Belanda waktu itu Bang Joy. Karena gua pikir berangkatnya besok. Nggak taunya malam ini, pagi ini jam 1 pagi. Lu belum siap? Gue belum kayak, kamu tuh hari ini ya berangkat ya? Sedih aja tuh gue tuh. Karena ya makin tua, lu makin ngebutuhin sedikit orang. Iya. Iya, apalagi kalau udah ini, Pak, kalau udah apa tuh, kita sakit. Istri tuh kerasa, gue pernah diare, Ler. Diare lo? Diare. Ya diapet Bang Joy. Siapa tahu masuk ya? Diapet, masa diapet Ler? Masuk sini. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kali ya? Iya. Diapet. Diare gue paling parah itu ketika gue nikah sama bini.
Oh berarti istri lu bikin lu diare? Iya, bener, bisa jadi ya. Tahu gitu gua nggak ciuman tuh. Enggak lah, maksud gua ini Ler. Di situ gua ngerasain, lu pernah berak di celana nggak? Enggak sih. Pernah kali SD mah? Enggak. SD nggak pernah? Enggak. Di celana gua enggak. Di celana orang tuh. Celana kepala sekolah ya? Pak maaf saya lagi diare Pak. Nah gini Ler, gue tuh harusnya masuk IGD itu Ler. Karena sehari gue 20 kali mondar mandir. BAB. Terus? Sampai yang ke 21 ya, itu tuh cuman keluarnya air sama minyak doang. Aduh, parah tuh berarti. Parah, bini gue yang ngerawat gue tuh. Oh. Gue berak di kasur pernah Ler. Kayak kucing lu ya Bang Joy? Terus? Dia nggak marah. Oh. Nggak marah, ya udah tuh beliin Pampers, gue dibeliin ini apa pas dia pulang tuh, kamu masih lama nggak pulangnya? Iya, aku lagi diare. Iya. Oh kelingi juga ya Bang Joy? Lu gitu gak sih? Enggak gua. Ah serius lu? Biasa aja gua. Kalau lagi sakit manja ke ini? Enggak gua. Biasa aja. Oh ditahan lu? Tahan gua mah. Nah kalau gua nahan gitu, keluar tuh Ler. Oh. Karena Keluar. diare ya? Karena diare. Terus? Itu mah batuk keluar, bersin keluar. Nggak enak sih itu. Nggak enak. Ada kucing nih di atas nih. Kan kalau ada kucing, heh gitu Ya, kan. keluar? Enggak gua keluar tapi Saking parahnya. saking parahnya nggak bisa punya apa, Iya. udah nggak punya otot buat nahan Nggak, lagi di daya situ. tahan, ya. Di situ gue dirawat baru kerasa tuh anjir. Nah, situlah. Ternyata punya istri tuh ya begini. Ya kalau itu mah inilah apa namanya dalam sebuah hubungan mah pastilah kita saling merawat gitu. Iya. Gue juga sama kayak lu tapi nggak sekelingi lu gitu. Namanya tuh kelingi ya. Kelingi, Bang. Kelingking. Berarti nggak ada yang bikin lu scary di pernikahan ya? Dari telepon aja, orang lagi syuting juga ditelepon mulu. Gue lagi gawe. Nah yang gini-gini nih Ler, nih, yang bikin trauma nih. Oh yang bikin trauma justru gini-gini ya? Tunggu. Lu mau cabut Bang Joy? Lu mau cabut Bang Joy? Bentar. Batang lah, masa yang langsung WA dia. cabut. Bini gua. Aku udah di Jepang kata dia. Oh, cepet amat. Cepet amat. Dan lo, Batang lah Bang Joy. gue bilang sebat dulu. Iya, sebetulnya. Gue nggak ngasih tahu tadi kesini. Lu nggak ngasih tahu kesini? Gue bilang ke Dramaga doang tapi nggak bilang podcast. Nah itu tuh gue sering. Oh lu jarang gitu ya? Gua kalau istri tuh Ngasih apa-apa tahu. gua forward ke dia. Oh, Gua keluar kota tiket pesawat gua forward. Gua lagi di mana gua forward. lu pernah punya salah kali? Bukan karena kita nggak tahu kita akan kemana Bang Joy. Iya nggak? Iya benar. Jadi, amit-amitnya kalau misalnya Iya, lu ini kan istri gue jadi bisa ngelacak gue terakhir di mana gitu. Lu jarang ya ngasih info-info begitu ya? Jarang. Mending badan lu ditaruh GPS deh, Per. Udah 3. Oh, udah di situ ya? 3. Yang satu di lambung, Iya. yang satu di pankreas. Iya. Kayak gitu Bang Joy. Lu ngasih tahu ya? Gue mah ngasih tahu. Oke. Bahkan gue mau cukur aja gue ngasih tahu. Cukur doang ngasih Iya. tahu. Padahal kan nggak perlu ya. Nggak perlu. Tapi menurut gue biar kan gue mah orangnya terbuka. Gue terbuka dia terbuka kan. Jadi itu yang gue pegang gitu. Nah lu kalau misalkan kekhawatiran atau ketakutan di pernikahan nggak ada berarti ya? Cuman takut, karena kan gue dulu sering nongkrong begadang ya, masa-masa seperti itu hilang. Cuman kan nongkrong dan begadang itu kan dampaknya buruk ya. Betul. Gua ngerasa pas nikah mendingan dari dulu, kalau tahu bakal begini gue beraniin sih nikah muda ya. Iya. Betul. Kalau kekhawatiran yang kayak Gen Z khawatirin tuh misalnya apa sih? Nih pertama takut menikah. Nikah akan membelenggu dia jadi nggak bebas, jadi punya banyak tanggung jawab. Terus yang kedua adalah ketika punya anak. Makanya banyak fenomena child free. Zaman dulu kan udah ada si Gita Saf tuh. Gita Saf dihujat rame-rame sama orang Indonesia. Oke. Karena dia mempromosikan child free. Nah, child free itu menurut gua kebebasan orang sih. Betul. Itu keputusan sih. Ya, Cuman ketika dipromoin, gua nggak Iya. suka. betul. Karena dia mungkin, gua nggak pengen punya anak. Jangan bilang nggak pengen. Ya. Siapa tahu ketidakpengenan itu baru sekarang aja nih.
lama-lama ya pengen. Betul. Dan itu kan promo yang ya gimana sih kayak bukan hal yang buruk ya, cuman seakan-akan child free itu jadi lifestyle. Ya. Takutnya Betul, Gen Z betul. tuh menerima ini, oh ini lifestyle lagi keren nih. Keren gak sih child free? Biasa aja menurut gue. Cuman kan orang kayak kalau udah dikasih definisi child free pakai bahasa Inggris tuh kesana kayak, Iya. oh child free nih gitu. Ah tai lah. Iya benar. Berarti lu nggak setuju ya kalau child free ya Bang Joy? Child free setuju-setuju aja. Kalau dijadikan lifestyle yang enggak. Dipromoinnya itu, dikoar-koarin itu. Hmm. Nih gua sumpahin nih orang-orang yang teriak-teriak di sosmed child free itu, mudah-mudahan nama Allah dikasih anak Benar. langsung. Lah ada nih gua gitu ya. Jadi nggak free dong gua ya. Nggak free. Wah ini mah. Bener. Pas anaknya lahir dia teriak juga tuh. Apa? Parent free, parent free. Bukan salah anak kan kalau gitu kan ya. Betul. Anak mau dilahirin dari orang tua yang mana, Betul. nggak bisa milih. Hmm. Kayaknya kalau anak lu bisa milih juga nggak pengen tuh. Nggak pengen Bang Joy. Pengennya dari rahim Nagita Nagita Slavina. Slavina. Tapi menurut gue ya, kan kalau nikah dan punya anak itu nggak ada keilmuan pastinya Bang. Betul. Ya Dan kan? iblis banget nih. Akper, Akademi Peranakan. Perawat. Akbid, Akademi Bidan. Bidan. Yang membantu melakukan teknis. Iya betul. Bagaimana dia mengeluarkan bayi, bagaimana dia merawat orang hamil. Itu kan ada tuh. Hmm. Tapi ilmu menikah dan punya anak tuh nggak ada patokan kayak matematik 2 tambah 2 Iya. sama dengan 4. Aktu nggak ada. Tuh. Aktu nggak ada. Akademi orang tua nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Akortu. Akortu ya? Akortu. Anjay, Akademi Akortu Akademi orang tua betul. Nggak ada. Jadi karena semuanya sifatnya subjektif, menurut gua apapun pilihannya patut diapresiasi. Oke, mau yang nggak mau punya anak tetap diapresiasi, mau Iya. yang punya anak juga. Iya, Oke. karena menikah dan tidak menikah aja menurut gua mah balik lagi ke masing-masing. Ada yang orang butuh nikah, ada yang orang nggak butuh nikah, ya udah gitu. Gua tidak menggembar-gembor harus nikah dong, jangan nikah dong, enggak gitu. Gue silahkan aja, begitupun dengan child free. Menurut gua kalau misalkan ada orang yang mau child free ya udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi kan landasannya apa gitu. Iya. Lu pas memutuskan menikah karena udah kelamaan pacaran kalau lu? Karena nggak ada alasan lagi gue Untuk- untuk nggak nikah. Nggak nikah? Oh. Apa? Gue mau nungguin apa? Sukses? Lama Bang Joy. Lama. Lama. Punya uang 100 juta saat itu? Lama. Lama. Jadi ya udah nikah aja dulu. Mungkin emang jalannya harus dikasih nikah dulu. Kalau gua, ini mungkin percaya nggak percaya Ler ya? Percaya gue. Kan gua belum ngomong. Dia mah percaya aja. Udah tadi lu nyuruh gua nangis lagi. Gua cuma nyuruh lu percaya lu nyuruh gua nangis tadi. Ler ya Bang? Apa Bang? Gua mau ngomong apa lagi tadi? Lupa. Percaya nggak percaya nih? Nih, gua ngerasa istri gua yang sekarang itu emang harus jadi istri gua. Oh. Kenapa coba? Kenapa? Gue dulu punya motor, udah dicolong motor gua. Honda Karisma tahun 2005. Plat motornya itu F25 F25 06 AG 06 AG. gitu. F25 06 AG. Ya. Dia lahir tanggal 25 bulan Juni. AG dibalik 94. Anjir, cocokologi ya Bang Joy. Demi Allah, Len. Iya ya. Ada fotonya kalau lu mau tahu. F25 06 06 AG Udah 25 Juli. Juni. Bulan 6. Dia lahir tuh. Heeh. AG dibalik 94. 94. Anjir. 4 angka tembus biasa, 6 angka loh ini. Anjir, 6 bener, digit tembus. bener. Ada, ntar lu cek. Petanda berarti tuh. Pertanda, kayak ini istri gua deh. Gara-gara itu tuh. Gara-gara plat nomor. Bang. Gara-gara plat nomor. Karisma yang lu colong itu, yang dicolong. Dicolong sama pegawai gua ada. Namanya si Banu lu balikin lu. Beneran gua. Anjir, keren juga ya Bang Joy. Keren. Gua kayak ada ini kayak udah aja gua. Iya. Kayak emang dia nih yang harus jadi istri gua. Cocokologi boleh lah, tapi ini 6 loh, Ler. Benar. Gua gitu-gitu percaya sih gua. Percaya lu sama ya? gitu-gitu. Sama begitu-begituan ya? Mm-mm. Iya. Udah deh ini kayaknya karena dulu pas gua pacaran gua nggak cocok sama mantan gua yang 2 orang itu ngobrolnya. Dia temen ngobrol yang asik, dia bukan tipikal kayak orang yang lucu apa ya bagi gua cocok aja apa yang dan pinter gitu.
Kalau lu sama Tia Cocok gua. ngobrol cocok. Cocok gua ngobrol. Yang lo omongin apa sih biasanya? Lu. Oh gitu Ler. Iya. Apa ya? Ya seputar rumah tangga. Terus kalau dia tuh ini Bang update selalu tentang keartisan dan keviralan. Sama. Beda berapa tahun sama lu? Dia beda 2 tahun sama gua. Oh, hampir seangkatan ya? Iya. Oke. Keartisan sama keviralan. Iya. Oh. Jadi kalau ada orang yang follow gua, si A, ini si A siapa sih? Itu loh adanya si A gitu. Oh, dia tahu ya gitu. Gua nggak tahu padahal gitu. Terus ada yang mention gua, ini siapa ya? Si itu. Masa kamu nggak tahu sih si itu? Gitu. Oke, dan lu seneng obrolan-obrolan begitu? Enggak. Jadi apa yang lu seneng? Tapi yang gua seneng tuh akhirnya dia update sama semua hal gitu. Kayak isu ini dia tahu, isu itu dia tahu, si ini tahu, si itu tahu. Jadi untuk gua yang gaptek hitungannya cukup membantu bini gua tuh. Itu dalam hal ngobrol ya. Dalam hal ngobrol. Nah, yang kedua tuh masalah selera komedi. Gua sama dia tuh sama, Bang. Kita berdua bisa menertawakan hal yang sama. Gue pernah ngakak berdua sama dia dengan satu konten yang sama. Bagus. Menurut gue itu kayak anjir, berarti lu sama sama gue gitu. Iya. Kan Kalau nggak lu semua. udah punya teman ketawa, biasanya Iya. teman ketawa itu teman hidup lu sih. Benar. Teman bantal lu ya teman ketawa. Iya, benar. Apalagi coba nanti kalau udah tua. Benar. Selain ngomongin gua. Ya kan? Oh, jadi lu ngomongin gua terus ketawa gitu ya? Iya. Sebenarnya itu ya. Iya. Gak apa-apa lah kalau kehadiran gua bisa Bisa membuat gua bahagia ya. membuat kalian bahagia gitu. Ya memang itu yang dicari. Emang itu. Nah, makanya banyak orang yang cerai, banyak orang yang apalagi sampai KDRT, itu kan mungkin pas ngobrol aja belum cocok, belum tuntas. Betul. Pada pakai topeng mungkin pas pakai. Begitupun gua kalau abis nikah, pertanyaan mau punya anak langsung apa nunda dulu itu tuh dari bini gua. Tapi gua nggak ada kepikiran untuk child free sih awalnya. Pas bini lu nanya, lu jawab apa? Mau. Mau Sedikasihnya aja udah. sedikasihnya aja. Oke. Langsung lu sikat. Langsung tuh usaha mulu gua pok. Usaha. Sehari 2 ada ya dulu? Sehari 2. Wah, kalau abis nikah mah Bang, kita di mana aja dieksplor pasti. Dieksplor ya. Dieksplor. Bentar, bukannya lu ngontrak ya? Ngontrak gua. Apa yang lu eksplor? Orang kecil kontrakan lu? Kan kamar ada 4 sudut. Iya enggak? Kamarnya 1. Sudutnya 4. Oke. Gitu, kadang pojok sono, pojok sini. Udah lu eksplor tuh. Atap enggak atap? Atap enggak? Karena sempit banget Bang Joy. Sempit banget. Kontrakan gua dulu 800.000 sempit banget. Oke. Sempit banget itu. Gila lu 4 kali. Emang masih muda sih lu ya? Iya. Langsung hantem pak gitu. Karena menurut gua kalau gua ngucap nggak mau biasanya nggak dikasih tuh ya Bang Joy. Takutnya nggak mau, gua bilang nggak mau punya sekarang. Takutnya ntar dikasihnya lama. Iya. Jadi gua sedikasihnya aja lah. Tapi gue tidak menyerang orang yang child free juga gitu. Ketika gue udah punya anak 1, gue malah ya udah nggak apa-apa child free lah. Karena kerasa ngedidik anak tidak semudah yang gue pikir. Lu nyesel nggak punya anak? Enggak lah. Maksudnya sekarang udah punya anak nyesel nggak? Enggak. Bagus. Gue tidak pernah menyesali apa yang udah gue perbuat. Ya. Tapi lu nggak mau punya anak lagi? Belum mau. Belum mau? Ini lagi ada pertimbangan. Oh, caranya gimana tuh biar nggak punya anak? Hah? Kan lagi lu tahan nih, lu pasang KB kah? Apa? Istri gue nggak KB. Istri lu nggak KB? Gue yang meng-KB-kan diri. Lu meng-KB-kan diri? Iya. Gue pakai dokom dong? pakai dokom. Pakai dokom. Keluar di luar. Pas udah mau keluar, gua keluar. Aduh, udah mau keluar nih gitu, gua keluar. Dari kan tinggal tarik doang. Lu nggak habis, oh udah mau keluar, lari gua. Lagi enak disuruh lari kan. Iya. Nah itu juga gue bingung deh Bang Joy. Ada orang kan yang kayak kecolongan gitu ya. Maksudnya kecolongan akhirnya hamil itu kan, misalkan dia target anak kedua, tiba-tiba hamil lagi, iya nih kecolongan gitu. Kenapa bisa kecolongan? Kenapa ya? bisa kecolongan ya? Iya. Gitu. Apa susahnya nahan ya? Kalau gue sih bisa sih nahan. Nahan. Iya. Ada cerita nih Ler. Apa Bang Joy? Jadi gini, gue punya teman. Gak usah dikasih tau lah namanya siapa. Punya teman aja. Dia punya adik. Oke. Nah, temennya namanya Arif.
Oke, adiknya namanya lu siapa? Aji. Ah, pas tuh. Arif temen gua. Adiknya namanya Aji. Ya. Masih sekolah, Ler. Hamil di luar nikah. Oke. Waktu itu ada gua lagi main. Jadi si Arif, si kakaknya, marahin adiknya. Karena? Ya hamil di luar nikah. Oh, jadi ketahuan. orang tua ceweknya datang ke situ. Terus? Gue kan deg-degan kan ya. Gue pikir bakal dimarahinnya kayak apa. Pokoknya dimarahinnya gini nih si Arif nih. Si Arif marahin si Ajinya gini. Kan gue udah bilang sama lu. Kalau geli, angkat. Demi Allah. Jangan keenakan. Tolol kan. Gue kira bakal dimarahin karena norma ya. Taunya karena teknis. Karena teknis. Gue pikir goblok. Lu nggak punya moral, gue pikir gitu. Terus. Tahu lu orangnya? Tahu gak? Tahu kan? Tahu. Anjir. Gitu juga ya Bang Jaya. Ya itu kenapa masa? Ya lu bilang tadi masa nggak tahu kalau udah Iya. geli gitu. Iya. Gue sih biasa aja ya maksudnya. Tidak terlalu menikmati sebegitunya gitu. Oke. Kalau emang udah mau klimaks ya udah gitu. Cabut aja ya. Cabut aja gua. Hmm. Gue cabut dari band ini. Gue cabut dari band ini. Bandnya duo ya. Duo. Bandnya duo. Iya. Jadi sekarang pun gitu. Ketakutan Gen Z di zaman sekarang tuh adalah takut nikah, takut punya anak. Nah ini yang bikin kita akan bergeser ke negara Jepang nantinya. Kalau semua orang menerapkan sistem ini. Oh iya. Apa sih itu ada rate apa sih namanya? Tingkat hamil perempuannya ya? Ya. Kalau nggak salah Jepang tuh 0, berapa gitu. Betul. Mungkin dari 20 perempuan yang pengen punya anak satu mungkin ya. Iya. Akhirnya mati regenerasi. Yang tua makin tua, yang muda udah nggak ada. Udah nggak ada. Akhirnya dia supply dari negara lain. Iya. Kemarin jadilah ke India. India ditarik tuh ke sono. Jadi pada songong Pada tuh. songong di sana. sono, India. Lu bayangin aja Yakuza tapi India. Ya, ada. Iya. Samurai ya. Samurai. Nah Jepang tuh gitu, menganggap nikah dan punya anak tuh sebuah penghambat dalam karir. Nah akhirnya diterapkan oleh para Gen Z ini di sosmed ya, gue lihat ya. Gitu kayak takut apa sih pertimbangannya kalau punya anak tuh gitu, atau kenapa sih kita harus punya anak, kenapa sih kita harus nikah gitu. Jawabannya juga jawaban mewakili orang-orang yang udah ngelakuin itu mah nggak fair menurut gua. Oke, kayak gimana misalnya? Jadi kayak yang punya anak 5, ya nggak apa-apa punya anak aja kan, banyak anak banyak rezeki. Lagian lu mau nyari apa lagi ketika udah tua tanpa anak gitu. Nah selama orang-orang yang berpikir, kayaknya gua nggak butuh dah ditemenin anak pas tua, ya udah itu mah pilihan aja gitu. Toh kita juga nggak bisa maksain. Gue sih kalaupun mudah-mudahan dikasih gitu anak, sebisa mungkin gue nggak mau ngerepotin pas hari tua gue. Bener. Gue pengen hari tua gue, ya kalau meninggal langsung aja meninggal deh, jangan dikasih sekarat. Bener. Gue juga bilang gitu ke anak gue, ke bini gue. Kita jangan sampai ngebebanin anak nih. Pokoknya nanti gue kalau di hari tua, gue pengen kayak hari Tanu gue. Istri lu, iya gue juga pengen sih. Punya stasiun TV. Aman ya, aman. Karena anak banyak juga kadang yang peduli sama orang tua cuman sedikit. Iya. Kadang-kadang orang tuh cuman ini dong bang. Cuman tertarik karena anak tuh lucu. Ya kalau umur-umur baru lahir iya. Tapi kan gede mah udah biaya hidup yang dipikirin. Gue seneng sama anak kecil, Er. Lu seneng sama anak kecil? Cuman pas lagi wangi. Tuh kan, gak semua anak lu seneng pasti. Pas lagi wangi, lucu, Iya. cantik. Iya. Bini gua kemarin lagi ngerjain skripsi, gua kalau ada anak mungkin aduh ini gimana ini. Ya. Bukannya gua nggak mau ya, Sewa itu dong, babysitter. kalau ada duitnya. Hah? Kalau nggak ada duitnya, Ada pasti. insya Allah ya. Insya Allah. Babysitter untuk ngerawat lu. Bukan ngerawat anak ya, Iya. buat ngerawat gua. Goblok. Iya. Nah itu juga bang, perdebatan gua sama istri tuh itu pas udah punya anak, pakai babysitter apa enggak. Oke. Pas gua mau cek babysitter, banyak kasus babysitter yang ngebanting anak, mukul anak. Parah tuh. Jadi parno istri gua. Kalau lu pakai babysitter, berarti istri lu emang pengen gawe berarti. Enggak, dulu tuh pertimbangannya kalau mau pakai babysitter berarti istri gua
antar gawe atau lebih nyantai aja. Ini kan dia semuanya sendiri. Gitu. Jadi, tapi gue ngerasa kalau ada babysitter di rumah, ada orang lain tuh gue jadi nggak leluasa. Bener. Gue kan orangnya suka telanjang dada, Bang. Iya. Telanjang dada gue semuanya, Ler. Tuh, lu semuanya. Beneran gue. Kalau ada babysitter nggak bisa. Nggak bisa. Takutnya lupa aja. Iya. Gue pagi-pagi nih, bangun pagi. Gue kadang ngebadanin materi tuh cuma pakai kancut doang. Tahu gua. Tahu gua. Kok tahu emang lu pernah ada? Kan gue selalu merhatiin lo, Bang Joy. Gue selalu merhatiin lo. Lo kan rapi kalau mau keluar doang. Iya. Di rumah mah. Orang bercandaan gua sama bini gua gitu. Iya. Bini gua lagi nge-laptop nih. Iya. Tiba-tiba gua bugil tapi pas kibra. Iya. Gitu. Itu. Pokoknya bercandaannya udah apa lagi? Iya benar. Ya kan semua jokes sudah gua keluarin. Dia itu jadi kalau ada babysitter akan leluasa lo, Bang Joy. Nggak leluasa ya? Gak leluasa. Iya. Masa tiba-tiba pas kibra? Iya. Mbak. Sering tuh Ler gua. Betul. Pas kibra telanjang sering. Ngedance gua kalau di rumah kadang-kadang. Aktif juga lo, Bang Aktif, ya? enak. Olahraga gua apalagi kalau nggak dengerin lagu sambil joget-joget. Iya, jadi sebenarnya bini lu tuh udah ngerasain tantrum duluan ya. Iya lu ya. Aduh ini anak nggak bisa diem banget sih Nggak gitu. bisa diem. Emang lu nggak pernah lihat Apa? bugil di rumah gitu? Sampai pas kibra sih nggak pernah, Bang Joy. Sampai pas kibra nggak pernah. Rasanya enak kan sih ada? Dung gitu jadi ada. Motorik gue jelek, Bang Joy. Gua masih sering pas gibraan. Janganlah. Gua ya, Iya, bini kalau gua mah lu- enggak. Ya selama di rumah lu nggak apa-apa sih. Di rumah orang tapi. Gua takutnya suatu saat kelepasan di rumah mertua. Nah, itu paling gua hindarin tuh. Bingung tuh mau hormat apa gimana ya. Hati-hati lo, Bang Joy. Cobain Ler, pas gibra sambil telanjang enak sih. Nanti ya coba ya. Cobain dong. Ada Arumi tapi ya. Iya, ada anak Pas gua. lagi tidur. Ah, udah ngantuk gua, Bang Joy. Udah nggak keburu lah. Gokil. Kalau fenomena banyak anak banyak rezeki, menurut Gua lu percaya. gimana penjelasannya? Nih. Gua nggak tahu Ler ya. Ya. Makin tua, gua makin percaya sama premis lawas. Nah. Banyak anak banyak rezeki kan gua tahu dari ada beat yang ngebawain itu Abdur kan. Abdul Arsyad. Abdur Arsyad karena gue sepakat tuh karena memang dulu pas di kampung orang bikin anak banyak ya ada yang ngebajak sawah, ada yang berternak itu gue percaya tapi sekarang Udah nggak ada. sawahnya bukan. Iya, apa ya? Ada anak ada rezeki itu pasti ada Ler. Minimal logikanya gini, kalaupun kita nggak percaya itu secara spiritual ya, tapi setidaknya kita jadi rajin bekerja. Nah, lu setuju nggak? Nah, gue mewakili para Gen Z nih ya. Kalau misalkan banyak anak banyak rezeki, kenapa banyak perceraian gara-gara ekonomi? Gen Z itu, Bang Joy. Gua konter ya, Silakan. belum terlalu mengenal pas pacarannya. Hmm. Makanya ta'aruf tuh sesuatu yang sulit sih menurut gua. Cuman gua nggak boleh menyalahkan itu karena ada orang yang sanggup ta'aruf. Ya. Ketemu di tempat yang baik, Ya. itu akhirnya dua-duanya baik, nggak pacaran lama juga selanjutnya baik karena mereka mungkin ketemunya di tempat yang baik. Nah gua ketemunya di tempat yang baik. Terus? Jadi ketika insya Allah lah kalau punya anak satu gua pasti ngusahain, punya anak dua pasti ngusahain, itu yang bikin kita jadi semangat. Coki kalau nggak salah ngomong gitu. Banyak anak banyak rezeki mungkin logikanya jadi seperti itu. Oke. Gen Halilintar Iya. 11. 11. Sukses lagi semuanya. Sukses. Iya. KDM KDM? banyak anak banyak rezeki. Kok KDM? Lah anak Oh, KDM anak-anak. berapa? Oh, anaknya. Ada berapa anaknya KDM? Anak 3, anak 2. anak ininya, anak asli ya. Kata lu berapa anaknya KDM? Nggak tahu gua sampai sekarang. Lu cek di Google. Berapa? Banyak. Oh. Komentarnya Bapak Aing. Iya. Ada rezekinya bagus. Pak Anies? Pak Anies? Iya. Kenapa Pak Anies? Anak abah banyak. Abana. Oh gitu penjelasannya ya. Mungkin KDM rezekinya dapat gara-gara dia sering ngurusin orang lain. Ya. Tuh. Gue makin lama makin percaya sama itu. Nah masalahnya Gen Z nggak percaya itu. Nggak percaya ya. Harus di tes sama logika semuanya. Iya, gue keyakinan doang sih. Kayak tadi kan plat motor, keyakinan. Betul.
Betul. Gue sangat jauh dari pemikiran Ferry Irwandi. Iya, betul. Nah karena itu, menurut gue ya, karena kita tidak bisa melogikakan semua hal, Betul. ada fase-fase di mana kita tuh harus mengedepankan keyakinan. Gue kan nikah karena yakin. Padahal mah duit, ya ilah duit. Tibang segitu Bang Juy. Iya betul. Tapi kan kalau gua nggak ada keyakinan, ya belum tentu gue bisa panjang juga. Iya. Gue milih dia jadi istri gue, sebenarnya pasti jauh dari kriteria gue. Betul. Cewek ideal tuh begini, begini, begini. Betul. Apalagi dia ke gue, Ler. Makanya solusi dari gua sebenarnya pernah dibahas di stand up gua kan. Punya anak banyak di zaman sekarang tanpa finansial yang cukup tuh beresiko. Sangat. Nah itu tuh bisa logis tuh Bang Juli. Bisa logis, sangat logis. Ya kan? Sangat logis. Bukan berarti punya banyak anak otomatis punya banyak rezeki. Tapi ada juga yang dipikirin nih gitu. Si rezeki anak-anak ini tuh harus dicari lewat mana gitu. Iya. Gua tuh salut sama orang-orang yang kayak teman lu tuh Bang Joy. Siapa? Anto. Pak Anto, Mas Anto. Mas Iya. Anto. Dia kan anaknya banyak ya Iya. gitu. Udah sama istrinya juga kerja, tapi anaknya banyak, tapi rezekinya ada. Gimana ya itu ngaturnya ya? Gue tuh selalu bertanya ini. Temen gue banyak yang kerja sebagai PNS atau sebagai karyawan. Terus dia punya banyak anak tapi tetap bisa hidup. Padahal kan kalau secara matematika manusia, gaji dia kan cuma satu doang dari situ. Iya dong? Tapi kan kebutuhannya banyak. Aneh kan? Aneh gue juga. Itu. Nyokap gua punya anak gua rezekinya segini. Iya. Punya adik gua segini. Pas Iya. punya anak yang perempuan, yang adik gua yang terakhir tuh langsung naik. Iya. Di situ tuh kayak banyak apa ya? Gini deh, Ler, kalau itu dibilang kebetulan, tapi kalau sering gimana? Kebetulan yang sering kan asalnya pasti dari yang di atas. Yes. Kalau gua nggak terlalu suka pakai istilah banyak anak banyak rezeki. Oke. Karena terlalu transaksional. Menurut gua semua orang ada rezekinya. Mending gitu aja. Lu punya anak ada rezekinya. Lu nggak punya anak pun ada rezekinya. Menurut gua ya kalau lu mau ada usaha gitu. Karena kalau berpatok banyak anak banyak rezeki berarti gua harus bikin anak sebanyak-banyaknya biar rezeki gua banyak. Terlalu transaksional. Iya. Udah menyalahi kodrat itu mah. Iya. Gitu. Bintang Emon, gua kayak ngerasa gini sih, Ler. Banyak teman-teman kita yang rezekinya tuh luar biasa karena memang dititipkan beban sama Allah yang luar biasa. 12 dia ya? Bukan anaknya loh. Dia harus Berkata adik nanggung keluarganya. keluarganya. Marcel Widianto. Iya. Lu lihat aja yang apa teman-teman kita yang punya tanggungan banyak ya rezekinya banyak. Betul. Kalau semata-mata memang mereka karena itu mah logis karena mereka rajin bekerja. Ya. Banyak juga yang rajin bekerja tapi Segitu-gitu aja. segitu-gitu aja. Nah, berarti pertanyaannya dari para Gen Z adalah menikah itu siapnya kapan? Ketika udah sukses dulu, apa nikah aja dulu, Bang Jul? Ketika keyakinan itu muncul. Ketika keyakinan itu muncul. Kalau gua, Oke. ini orang yang tepat gua nikahin. Oke. Tapi kan kita kan pasti sudah berpetualang sebelum sama Tia kan lu ada yang lain kan. Lu ada alasan mungkin kenapa lu tidak menikahi yang ini, yang itu. Apa coba yang membuat lu nikahin si Tia waktu itu? Lu duit nggak ada. Iya, gua. Duit nggak ada kok. Cuman kayaknya dia deh orangnya. Iya, benar. Iya kan? Nah, itu nggak bisa dilogikain tuh. Nggak bisa dikalkulasiin. Betul. Nggak bisa dikalkulasiin. Berarti patokannya adalah keyakinan ya? Keyakinan. Lu mau kaya, mau belum kaya, kalau lu yakin mantap nih, udah mau nikah, lanjutin aja. Lanjut. Masalahnya, ketika nikah suka banyak yang KDRT. Iya. Menurut lu itu kenapa? Karena waktu pacaran belum terlalu mengenal. Betul. Ya. Belum kenal. Iya. Itu harus di cross check tuh Bang Joy. Gua aja pas nikah sering gua KDRT. Serius lu Bang Joy. Bini gua yang gampar gua. Terbalik ya. Balik enggak. Terbalik ya. Iya. Gua lebih sering di sekarang. Itu pas Gibra itu. Gua lagi langkah tegap maju dia gini. Tapi gila sih kalau sampai lu memilih orang yang suatu saat dia bisa KDRT tuh kayaknya lu memang belum mengenal deh. Ya. Itu udah terlalu yakin lu buat nikahin dia. Tapi ada bantahannya Bang Joy. Ada orang yang pacaran 11 tahun udah kurang mengenal apa lagi 11 tahun. Tapi pas pernikahan muncul sifat-sifat yang dia nggak ketahui di pacaran. Oke. Itu terjadi karena ekonominya kurang stabil. Itu terjadi karena tekanan emosi dia nggak stabil. Nah itu balik lagi.
Makanya memilih pasangan itu, lu harus siap di titik bawahnya. Ibarat kasarnya nih, ini cewek kalau sampai titik bawah tetap mau nemenin apa enggak? Iya betul. Ketika nggak usah pas udah nikah ya. Sebelum nikah kan sebenarnya udah ketahuan ya. Lu di titik bawah si ceweknya gimana? Iya. Atau si lu pas marah lu banting handphone apa enggak? Iya. Itu kan ketahuan tuh. Iya. Apa ciri-ciri bakal KDRT tuh gimana? Betul. Masa nggak ngebaca ya? Makanya pas pacaran sering-sering ribut aja. Bener, biar ketahuan aslinya. Biar ketahuan aslinya. Iya benar. Ini kan pada pakai topeng Hmm. awal-awal. Iya kan? Pada pakai topeng. Makanya selebritis kebanyakan cerai. Kata lu kenapa coba? Karena pas pacaran seneng-seneng mulu. Iya. Pas di sisi terdesak tuh nggak pernah keluar Wujud aslinya. wujud aslinya. Iya sih, benar juga ya. Keren juga lo Bang Joy. Lu Ya makanya gue memilih nikah sama orang biasa sih. Ah. Nggak mau sama artis lagi gitu. Karena lo ini nggak mau kayak gitu Bang Joy. Karena nggak ada yang mau aja sih. Gue berharap cinlok, enggak. Dulu gue pernah satu lokasi sama Sisi Priscilia, Ler. Iya, pemeran ADC. ADC, adanya kan cantik, ya kan? Si Vanessa. Vanessa gitu, gila ini cantik amat gitu. Dia nyamperin gue, Ler. Set. Waktu itu, wah gue udah samperin tuh. Pas nyamperin, dia ngomong gini, Ler. Om, ada kakak nggak? Gue dipanggil Om, Ler. Udah jauh Bang Joy. Udah jauh. Udah jauh. Udah jauh. Lu tahu nggak waktu gua pacaran sama istri gua? Si Tia. Iya. Kan gua pacaran setelah Suci, Kompas TV. Oh gitu. Iya. Waktu itu Dia penonton open mic? bukan. Oh bukan. Penonton Lu Suci? Bukan juga. Masa penonton sahur sepuh apa? Enggak, bukan maksud gua pacaran itu ketika fase hidup gua setelah Suci nggak ada job. Anjir. Tapi dia tahu gua di Kompas TV Bang Joy. Oke. Jadi pas pacaran, gua kan nggak ada duit. Motor di Suci belum turun. Akhirnya gua kalau ngedate pakai motor teman gua Vega R 2005. Ah, spesifik banget. Iya, plat nomor miring tuh. Nggak mau miring. Iya. Iya. Nah, pas gua berangkat pakai itu ngedate, apa coba di benak istri gua? Apa? Ini dia mau ngeprank kali ya. Dia kan artis. Iya. Orang TV. Iya. Oke. Dia mau ngetes gua kali ya, Iya, gitu kata bini gua. Kata bini gua gitu awalnya. Tahu nggak kamu? Aku awalnya ngira kamu mau ngetes aku. Ngebonceng pakai Vega R butut katanya. Oh, sosokan miskin. Sosokan miskin. Padahal emang. Iya, hari pertama tuh Hari kata pertama. dia. Diperhatiin. Hari kedua, hari ketiga masih motor yang sama kata dia gitu. Iya. Terus pas dia sadar-sadar pas ke 2 minggu kalau nggak salah. Pas 2 minggu udah fix ini memang emang miskin. Emang kismin ini. Nggak selamanya yang masuk TV itu Raffi Ahmad semua ya. Iya. Oh, Iya, drama itu. Cina bener. Iya. Itu hampir ketipu tuh istri gua. Wah gila. Tapi di saat lu seperti itu, istri lu si Tia tetap mau kan sama lu? Iya, kalau yang matre mah ya, dia bakal ninggalin gua. Iya. Istri gua mah nih, gua naik Vega R, dia tetap naik. Mobil online. Pesen Grab. Nggak sama lu ya? Kamu di motor aja ya, gitu. Aku di Grab katanya. Iya. Brengsek. Tapi kan tetap bareng Bang Jo jalannya. bareng. Bareng. Tapi kan berarti nggak nerima tuh. Iya. Dengan 100%. Enggak lah, dia tetap mau dibonceng akhirnya. Itu saran-saran untuk para Gen Z yang masih bingung nikah dulu apa mapan dulu, Iya. punya anak tuh siapnya kapan menurut keyakinan Bang Jui nih katanya. Ketika lu udah yakin, maka lanjutkanlah. Ya enggak, Iya. Bang Jui? Kalau lu tadi Vega R, Ya. gue pernah ada di titik di mana gue penghasilannya tinggi, bukan sebagai artis waktu itu. Anjir, artis. Ler. Lu artis dulu Bang Jui? Dulu pelatih marching band gue. Oke. Duit gue banyak. Ya. Sempet jatuh gue. Terus? Gue pernah jadi sales bodrek. Oh, tahu gua. Obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Susah jualnya tuh. Sikat. Abisnya sama gue. Karena pusing. Dimarahin bos gue. Di situ pacar gue tidak ninggalin gue. Wih. Itu satunya alasan di saat susah dia masih nemenin. Ini udah pasangan hidup gua. Ini udah fix. Itu ternyata tuh Ler. Itu ya. Tapi itu salah satu faktor. Salah satu faktor. Iya. Nah, buat orang-orang yang mungkin belum lama mengenal dan tidak yakin, lu cari dan lu yakinin Iya. ke diri lu apakah ini tepat nggak? Betul. Makanya lu harus minimal
naik Vega R. Nah, bener. Motor lu Vega R ya? Dulu bukan itu motor temen gua. Bukan Honda Karisma ya? Bukan. Kalau itu motor gua berarti tuh. Bukan. Yang tadi di maling tuh. Bukan. Bukan ini mah Vega R gua. Vega R. Iya. Okay. Vega R ini mah gua. Iya, iya. Kalau orang-orang kaya nih Bang Joy. Tapi gua orang kaya Bang Joy. Gimana dong gua mau ngetes ini calon istri gua mau diajak hidup susah apa enggak, gimana caranya? Pura-pura miskin. Nah, itu. Lakuin apa yang gua lakuin. Ya. Emang bener kalau lu. Bukan pura-pura. Dari minjem aja udah ketahuan kan. Iya, tapi kalau orang kaya gimana? Hmm, Ceweknya udah tahu nih, ih tajir rumahnya aja tingkat gitu, gede. Terus mobilnya Mercedes-Benz. Gini, orang kaya itu pasti punya lingkungan dengan link yang sama, yang sederajat. Oke. Kalau gua orang kaya, gua pasti memilih perempuan mungkin yang nggak beda jauh ekonominya, karena bukan kita milih-milih, karena lingkungannya di situ. Iya. Tapi yang jelas satu, harus pinter. Nah, Pendidikannya harus bagus. Dian Sastro contohnya. Dian Sastro. Iya, banyak kan orang kaya Iya. yang nikahin artis cantik tapi pinter. Benar. Banyak. Dian Iyoy. Dian Iyo cowoknya ya? Cowoknya. Iya, nikahin Musdalifah. Itu keren. Keren. Itu pasangan keren. Dua-duanya sama-sama masih susah kok. Yes, betul. Dian Iyo ketemu sama gua. Ini suaminya Musdalifah Iya, ya. Musdalifah Basri. Dia berdua lagi ngerintis usaha tas. Betul. Tas selempang. Selempang. Itu. Moods judulnya. Moods ya? Masih ada namanya. ya? Udah nggak mood deh. Sampai jadi dia konten kreator Ya. joget-joget India tuh, itu pasangan yang Klop. udah klop banget, udah Ya. sama-sama gila lah ibaratnya. Iya, benar. Minimal itu tadi gilanya harus sama. Gilanya harus sama. Gua pas kibrat lanjang, Ya. bini gua hormat. Hormat. Oh iya. Gilanya sama. Gilanya sama. Gilanya sama. Iya, bener ya. Itu Lem. Kenapa Pak De Indro langgeng sama istrinya? Karena gile lu Ndro, itu kan? Iya. Gile lu bro, bener. Saya. Iya ya. Oh gitu juga ya Bang Joy. Iya. Jadi buat para Gen-Z yang mau mencari pasangan hidup dan layak nentuinnya dari mana? Dari ketika lu berada di titik rendah, lu lihat apakah masih sama dia apa enggak? Tring, satu. Satu. Kedua, ketika lagi berantem, dia emosi, lihat emosinya masih tahap wajar apa enggak? Tring, dua. Ya. Kalau dia lempar piring, lempar banting handphone, itu udah enggak. Iya. Ya. Kalau dia banting tulang, udah. Itu dia. Nah. Banting handphone, banting piring, Ya, banting banting tulang. tulang. Dan Baru. beler banget ya. Yes. Betul, Berarti yang kedua adalah itu, ya. Ketika di emosi, lihat tarafnya separah apa. Lalu yang ketiga adalah uji kesetiaannya. Uji kesetiaannya. Oke. Gimana tuh? Hadapkan dengan orang-orang yang tampan atau cantik. Hmm. Lu lihat reaksinya. Mata dia melirik atau dia tetap tidak. Kalau dia tetap tidak, berarti pasangan lu menghargai lu. Menghargai lu. Gue pengen nanya satu hal. Ya. Apakah menurut lu adalah kriteria dari si Tia, istri lu sekarang? Jauh. Karena dia drakor banget. Sama Ler, anjing tos dulu. Bangsa. Drakor dia drakor. Berarti kan kriteria cowok ganteng di mata dia itu kan? Iya, betul. Tapi lu yang dipilih, Ler. Tapi gue yang dipilih. Si Tia suka siapa? Dulu Lee Min Ho. Lee Min Ho. Iya. Tuh gue nggak kenal artis-artis Ada Korea. dulu. Yang dia sebutin. Iya, Siwon. Siwon. Ya pokoknya yang ganteng-ganteng lah. Oke. Gue nggak tahu siapa namanya. Bini gua Ler. Siapa Bang Joy? Dion Wiyoko. Oh, ganteng itu. Rio Dewanto. Rio Haryanto. Rio Haryanto cakep juga. Nah, kebayang kan? Dion Wiyoko, Rio Haryanto, Chinese cute gitu. Iya. Dapatnya Jui Purwoto. Udah jauh. Udah mas-mas Jawa itu ya. Mas Jawa. Cui Purwoto. Kayak gue tuh nggak pernah nanya kriteria lu kayak gimana. Cuman demi Allah nih ya, wallpaper handphone bini gua itu dia lagi foto sama siapa pembalap yang punya kick? Iya itu Rio Haryanto itu. Iya, Rio Haryanto. Nggak pernah sama gua, nggak pernah. Oh, lu nggak pernah Bang Joy. Nggak pernah. Terus kalau lu kalau singgung gimana? Kok kamu majangnya Rio bukan? Nggak pernah gua tanya biar nggak tersinggung. Tapi kalau cewek kriteria lu? Oh, dia sih. Cari aman lu. Bener. Cari Gua suka aman. perempuan yang pendek. Cari aman lu. Dan mukanya mirip gua suka. Nggak, kalau gua ngomong ke istri gua, Oke. makanya dia sampai sekarang sering banget nyindir-nyindir gua.
Oh. Gitu. Dia kan punya ini apa kriteria cowok, masa gua nggak boleh punya, Bang? Oke, lu bilang apa ke dia? Ariel Tatum gua udah. Wah, anjing tinggi Ariel banget. Tatum. Gila. Oh. Ariel Tatum gua. Itu mah lu nggak tahu diri sih, Ler. Tapi kenapa ya Bang Ji ya? Oke. Kalau dia mengidolakan si Korea-Korea itu, kita nggak marah ya. Tapi kalau kita menyanjung, ih anjir Ariel Tatum cakep juga ya. Dia marah ya, kenapa ya? Iya aneh ya. Aneh ya? Bener kan? Aneh ya? Padahal kan itu sangat tidak mungkin kita. Sangat susah kita gapai kan? Iya. Iya, kenapa ya? Lu kok bisa ngasih tahu kalau lu suka Ariel Tatum? Kenapa? Dalam obrolan apa? Waktu itu dia ngomong si ini ganteng ya, si itu ganteng ya. Cewek yang menurut kamu ganteng, cewek yang menurut kamu cantik siapa gitu. Gue bilang Ariel Tatum. Oh, dia gitu. Marah dia. Enggak, kalau di sana tuh disindir-sindir gua. Oke. Misalkan dia nunjukin Davina Karamoy lagi ini. Lihat dah, Davina Karamoy lagi dipuji-puji. Cantik gak? Enggak, kalau kamu mah Ariel Tatum ya. Gitu dia. Gitu. Bibirnya tebel ya Ariel Tatum Iya, ya? bibirnya tebal. Davina Karamoy juga kan? Davina Karamoy juga. Oke, Angelina Jolie? Angelina Jolie enggak gua. Bibirnya tebel. Bibirnya tebal, tapi gua nggak suka. Bakriadi Arifin? Enggak suka juga. Bibirnya tebal. Bibirnya tebal. Tapi mukanya mundur. Bagus. Itu. Gua semenjak istri gua nyindir-nyindir, oh kamu mah Ariel Tatum ya, oh kamu mah Ariel Tatum. Males ya? Mulai saat itu gua ganti jadi Ariel Noah gitu. Udahlah gua Bang Joy. Ariel Tatum, Ariel Noah. Iya. Dani Beler banget. Udahlah gua, capek gua. Capek, aku jadi marah aneh banget. Biar gua mau konfirmasi dulu ke istri gua. Oke, siap, Len. Cabut ya Bang Joy. Oke, Thank gua sebat you. dulu lah di sini ya. Yo.